Halo teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan macam-macam pembuatan dokumen. Tentang perencanaan, pengembangan, dan pola karir. Data personal adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang. Kualifikasi adalah keahlian atau kecakapan yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Manajerial adalah berkaitan dengan keterampilan atau proses dalam membuat keputusan dan mengendalikan bisnis atau organisasi. Sosial kultural atau sosiokultural adalah aspek sosial dan budaya yang berkaitan dengan masyarakat tertentu. Teknis adalah kata yang memiliki makna khusus dan digunakan dalam bidang tertentu. B. Format rencana pengembangan potensi PNS. Penilaian kompetensi adalah proses penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan atau keterampilan seseorang. Sejarah karir adalah serangkaian posisi yang dipegang seorang selama masa kerjanya. Hasil penilaian kerja adalah aspek-aspek yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi sejauh mana seorang karyawan telah mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. 2. Dokumen pengembangan. A. Format laporan bulanan kegiatan pengembangan diri. 1. Nama pegawai yang membuat laporan kegiatan pengembangan. 2. Jabatan pegawai. 3. NIP pegawai. 4. Pangkat dan golongan ruangan pegawai. 5. Nama unit organisasi tempat pegawai yang membuat laporan kegiatan pengembangan bertugas. 6. Pilih jenis pengembangan yang telah diikuti dengan melingkari huruf sebelahnya. 7. Tanggal dilaksanakannya kegiatan pengembangan. 8. Jumlah jam atau waktu yang digunakan dalam kegiatan pengembangan. 9. Tempat dilaksanakannya kegiatan pengembangan. 10. Instansi, lembaga, atau organisasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan. 11. Pilih salah satu huruf dengan melingkari. 12. Tulislah materi dan alur kegiatan pengembangan. 13. Tulislah kota dan tanggal pengisian formulir. 14. Nama kegiatan yang mengisi formulir. 15. Tulislah bulan dilaksanakannya pengembangan diri. B. Format rencana tahunan kebutuhan pengembangan diri. Berikut format rencana tahunan kebutuhan pengembangan pegawai. 1. Nama pegawai yang membuat laporan kebutuhan pengembangan. 2. NIP pegawai yang membuat laporan kebutuhan pengembangan. 3. Pangkat dan golongan ruang pegawai yang membuat laporan kebutuhan pengembangan. 4. Jabatan pegawai yang membuat laporan kebutuhan pengembangan. 5. Nama unit organisasi tempat pegawai yang membuat laporan kebutuhan pengembangan bertugas. 6. Pendidikan terakhir yang dari pegawai yang membuat laporan kebutuhan pengembangan. 7. Diklat apa saja yang pernah diikuti oleh pegawai yang membuat laporan kebutuhan pengembangan. 8. Jabatan yang pernah diduduki pegawai. 9. Keahlian yang dimiliki pegawai. Contohnya, keahlian adalah wawasan pengetahuan kemahiran yang dimiliki seseorang PNS untuk dapat menyelesaikan tugas dengan tepat. 10. Tulislah keterampilan yang dimiliki pegawai, keterampilan atau kemampuan dan kecakapan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat, efektif, dan efisien. C. Format daftar susunan pengembangan PNS. Berikut format daftar susunan pengembangan PNS. 1. Nomor urut pengisian formulir. 2. Nama-nama pegawai yang terdapat dalam unit organisasi. 3. Jabatan pegawai sesuai pada kolom. 4. Tahun pengangkatan pegawai sebagaimana yang dimaksud pada kolom. 6. Pendidikan terakhir dari pegawai. 7. Jabatan yang pernah diduduki pegawai. 8. Keahlian yang dimiliki pegawai. 9. Keahlian adalah wawasan pengetahuan kemahiran yang dimiliki seseorang PNS untuk dapat menyelesaikan tugas dengan tepat. 10. Tulislah keterampilan yang dimiliki pegawai, keterampilan atau kemampuan dan kecakapan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat, efektif, dan efisien. D. Analisis kesejangan antara syarat jabatan dengan profil pegawai. 1. Cukup jelas. 2. Merupakan unsur yang disyaratkan dalam sebuah jabatan. 3. Tuliskan uraian sebuah jabatan yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan sesuai dengan unsur pada kolom 2. 4. Tulislah kualifikasi yang dimiliki oleh PNS yang menduduki jabatan sesuai dengan unsur pada kolom 2.
5. Tulis analisis yang telah dilakukan dengan membandingkan antara kolom 3 dengan kolom 4 cukup diisi dengan sesuai atau belum sesuai. 6. Tulislah presentase kesesuaian sesuai dengan jumlah unsur yang sesuai. Jika sesuai, hanya satu unsur dinilai 20%. Jika sesuai, hanya 2 unsur diisi 40% dan seterusnya. 7. Tulislah langkah-langkah atau kegiatan yang akan dilakukan oleh instansi atau jabatan yang bersangkutan sesuai dengan hasil analisis, kesenjangan, dan tingkat kesesuaiannya. Kebutuhan pengembangan kapasitas dan kapabilitas pegawai negeri sipil per unit organisasi. 1. Tulislah nomor urut pengisian formulir. 2. Tulislah nama-nama jabatan yang terdapat dalam unit organisasi. 3. Tulislah nama pegawai yang menduduki jabatan pada kolom. 4. Tulislah jenis pengembangan apa saja yang dibutuhkan oleh pegawai pada kolom 3 sesuai dengan hasil pementasan kompetisi dan analisis kesenjangan. 5. Tulislah keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan kondisi pada kolom-kolom sebelumnya. Peta potensi pegawai negeri sipil. 1. Tulislah nama-nama jabatan sesuai struktur organisasi mulai dari jabatan tertinggi pada unit organisasi sampai jabatan fungsional terendah. 2. Tulislah nama pegawai yang menduduki jabatan di bawah nama jabatan yang diduduki. 3. Tulislah kriteria pegawai berdasarkan hasil pemetasan kompetensi dan penilaian kinerja. Di sebelah nama pegawai dimaksud cukup diisi dengan huruf kompetensi dan angka untuk kinerja. G. Rencana pengembangan karir pegawai negeri sipil per unit organisasi. 1. Tulislah nomor urut pengisian formulir. 2. Tulislah nama-nama pegawai yang terdapat dalam unit organisasi. 3. Tulislah TMT pegawai kepada kolom 2 dalam duduki jabatan terakhir. 4. Tulislah kompetensi yang dimiliki pegawai kolom 2 berdasarkan hasil penataan pemetaan kompetensi. 5. Tulislah diklat apa raja yang pernah diikuti oleh pegawai kepada kolom 2. Rencana pengembangan karir pegawai negeri sipil per unit organisasi. 1. Nomor urut pengisian formulir. 2. Jenis-jenis pengembangan yang dibutuhkan oleh pegawai pada instansi. 3. Nama NIP dan unit organisasi pegawai yang membutuhkan. 4. Keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan kondisi pada kolom-kolom sebelumnya. Rencana pengembangan pegawai negeri sipil per instansi. 1. Nomor urut pengisian formulir. 2. Rencana jenis-jenis pengembangan yang akan diselenggarakan oleh instansi. 3. Rencana waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan. 4. Rencana jumlah peserta kegiatan pengembangan. 5. Rencana anggaran kegiatan pengembangan yang dibutuhkan. 6. Keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan kondisi. 3. Dokumen pola karir. A. Jalur karir reguler menggunakan pola karir vertikal dalam JA dan JPT diasumsikan berdasarkan pendidikan, usia, kepangkatan, dan masa kerja. Berdasarkan gambar di atas, asumsi usia calon PNS diuraikan sebagai berikut. 1. SLTA atau D1 18 tahun. 2. D2 20 tahun. 3. D3 22 tahun. 4. S1 atau D4 23 tahun. 5. S2 25 tahun. 6. S3 27 tahun. B. Jalur karir jabatan fungsional menggunakan pola karir vertikal dalam jabatan fungsional. Kategori keterampilan diasumsikan berdasarkan pendidikan, kepangkatan, dan masa kerja. Berdasarkan gambar di atas, asumsi usia calon PNS diuraikan sebagai berikut. 1. SLTA atau D1 18 tahun. 2. D2 20 tahun. 3. D3 22 tahun. C. Jalur karir reguler menggunakan pola karir vertikal dalam jabatan fungsional. Kategori keahlian diasumsikan berdasarkan pendidikan, usia, pangkat, dan masa kerja. Berdasarkan gambar di atas, asumsi calon PNS diuraikan sebagai berikut. 1. S1 atau D4 23 tahun. 2. S2 25 tahun. 3. S3 27 tahun. D. Jalur karir PANU menggunakan pola karir diagonal dalam JA, JV, dan JPT. Keterangan pendidikan paling rendah pengatur pemuda golongan ruang 2 atau A. Starta pendidikan paling rendah S1 atau D4. Pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3 atau A. Starta paling rendah pendidikan S1 atau D4. Pangkat paling rendah penata golongan ruang 3 atau C. Starta A paling rendah pendidikan S1 atau D4. Pangkat paling rendah pembina golongan ruang 4
atau A. Starter pendidikan paling rendah S2, pangkat paling rendah pembina utama muda golongan ruang 4 atau C untuk eselon 2B. Starter pendidikan paling rendah D3, pangkat paling rendah penata golongan ruang 3 atau C untuk eselon 4 atau A. Starter pendidikan paling rendah S1 atau D4, pangkat paling rendah pembina golongan ruang 4 atau A untuk eselon 3A. Starter pendidikan paling rendah S2, pangkat paling rendah pembina utama muda golongan ruang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.